Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Zulfartanti dari kelas 3A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ruang lingkup lembaga keuangan, perkembangan dan jenis bank, kesehatan dan rahasia bank, kegiatan mengalokasikan dana, jasa-jasa bank lainnya, pegadaian, sewa guna usaha atau leasing, dan kartu kredit. Ruang lingkup lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan-kegiatan bank umum menghimpun dana, simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, menyalurkan dana, kredit investasi, kredit modal, kerja, kredit lainnya. Jasa-jasa lainnya, transfer, inkaso, clearing, SDB, bankat, falas, referensi bank, bank draft, L atau C, cek wisata, jual beli surat berharga, jenis kantor bank. Yang pertama ada kantor pusat, yaitu kegiatan perencanaan dan pengawasan. Yang kedua ada kantor cabang penuh, yaitu memberikan jasa bank paling lengkap, membawahi KCP. Yang ketiga ada kantor cabang pembantu, kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh, di mana kegiatan jasa bank dilayani hanya sebagian saja. Yang keempat ada kantor kas kantor bank yang paling kecil, di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Fungsi bank secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai finansial intermediary. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. Yang pertama, agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, trust, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Yang B, agent of development. Kegiatan untuk bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Yang C, agent of service. Bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jenis-jenis bank dilihat dari fungsinya, yang adalah bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang B ada bank perkreditan rakyat atau BPR, sedangkan bank ini kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis-jenis bank dari segi kepemilikannya, yang pertama ada bank milik pemerintah, yang B ada bank milik swasta nasional, yang C ada bank milik koperasi, yang D ada bank milik asing, yang E bank milik campuran. Dan jenis-jenis dilihat dari status. Yang pertama ada bank devisa, bank yang melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Yang B ada bank non devisa, bank yang belum mendapatkan izin untuk melaksanakan transaksi yang hanya dilakukan dalam batas negara. Jenis-jenis bank dilihat dari segi menentukan harga. Yang ada bank konvensional, menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan maupun produk pinjaman. Yang B ada bank syariah, menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Perkembangan dan jenis bank. Perkembangan perbankan di Indonesia. Perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dunia perbankan, sehingga menyebabkan kondisi perbankan secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode yang lainnya. Serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1980-an, serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir 1990-an, adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya 4 periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan 2000. Keempat periode itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi perbankan sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1980-an. Yang kedua, kondisi perbankan setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Yang ketiga ada kondisi perbankan pada masa krisis ekonomi sejak lahir 1990-an. Yang keempat ada kondisi perbankan pada saat sekarang ini.
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, penggolongan bank antara lain berdasarkan jenis kegiatan usahanya, bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, target pasarnya, fungsinya, status kepemilikannya, kegiatan operasionalnya, penciptaan uang giral dan sistem organisasi, dan letak geografis. Di sini ada jenis bank menurut kegiatan usaha. Yang pertama ada bank umum, didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua ada bank perkreditan rakyat, didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis bank menurut bentuk badan usaha. Yang pertama ada jenis bank berdasarkan badan hukum, maka suatu bank umum dapat berupa A. perseroan terbatas, B. koperasi atau C. perusahaan daerah. Yang kedua ada sementara badan hukum yang bank perkreditan rakyat dapat berupa perusahaan, yang B. koperasi, C. perseroan terbatas, dan D. bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan. Yang pertama ada bank umum atau komersial bank, didirikan untuk menyediakan layanan keuangan umum kepada masyarakat dan bisnis, fokus pada pemberian pinjaman, penghimpunan dana, dan layanan transaksi. Yang kedua ada bank sentral, bank yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter negara dan mengatur peredaran uang. Contohnya adalah Bank Indonesia. Jenis bank menurut target pasar. Yang pertama ada retail bank. Jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian lagi sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Yang kedua ada corporate bank. Jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Yang ketiga ada retail corporate. Bank ini, jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail, tetapi juga kepada nasabah korporasi. Jenis bank menurut fungsi. Yang pertama ada bank sentral, yaitu bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah. Bank umum, yaitu bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana. Yang kedua ada bank pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito serta komersial paper. Yang ketiga ada bank desa, yaitu kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa. Yang keempat ada BPR, yaitu kantor bank yang di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana masyarakat ataupun menyalurkan dananya di sektor pertanian dan pendewasaan. Jenis bank menurut status kepemilikan. Yang pertama ada bank milik negara, yaitu bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri. Yang kedua ada bank milik swasta nasional, yaitu bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan atau badan-badan hukum di Indonesia. Yang ketiga ada bank swasta asing, yaitu bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dan bank nasional yang ada di Indonesia. Yang keempat ada bank pembangunan daerah, yaitu bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah di kota dan pemerintah kabupaten di wilayah bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Yang kelima ada bank campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Jenis bank menurut kegiatan operasional. Yang pertama ada bank devisa, yaitu bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri. Yang kedua ada bank non-devisa, yaitu bank yang dalam operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri. Jenis bank menurut penciptaan uang giral.
Yang pertama ada bank primer, yaitu bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sekedar menghimpun dan menyalurkan dananya, tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang berhubungan langsung dengan kas. Yang kedua ada bank sekunder, yaitu bank yang dalam kegiatan operasionalnya hanya sekedar melaksanakan transaksi kas secara langsung. Jenis bank menurut sistem organisasi. Yang pertama ada unit banking system, yaitu bank yang kegiatan operasionalnya hanya mempunyai satu kantor dan melayani masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Yang kedua ada branch banking system, yaitu bank yang kegiatan operasionalnya di beberapa wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang, di mana sistem organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia terkait dengan kantor pusat. Yang ketiga ada holding company bank, yaitu semua bank yang memiliki satu atau lebih bank. Multi holding company bank, yaitu bank yang memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan non-perbankan. Yang keempat ada correspondent banking, yaitu hubungan sistem antar bank di mana terdapat suatu pengaturan informasi antar bank sehingga bank-bank kecil mempunyai deposit pada bank-bank besar untuk membantu jasa pelayanannya. Jenis bank menurut letak geografisnya. Yang pertama ada community of local bank, yaitu komunitas bank lokal, yaitu bank yang beroperasi secara terbatas di daerah tertentu. Bank regional, yaitu bank yang beroperasi di pasar perkotaan. Yang kedua ada bank multinasional, bank yang lingkup operasinya sampai pada tingkat nasional ataupun internasional. Kesimpulannya adalah perkembangan dan jenis bank mencakup evolusi peran serta tipe bank dalam sistem keuangan, dari bank konvensional hingga bank digital. Peran mereka berkembang dari penyimpanan dan pinjaman ke berbagai layanan keuangan. Kesimpulannya adalah perkembangan ini mencerminkan adaptasi industri ke arah teknologi dan kebutuhan konsumen yang berkembang. Kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Penilaian tingkat kesehatan bank melibatkan evaluasi terhadap faktor KEMELS yang merupakan singkatan dari yang pertama permodalan, kapital, menilai kekuatan modal bank untuk menutupi resiko yang mungkin muncul dan menjaga stabilitas keuangannya. Yang kedua kualitas aset, yaitu asset quality, memeriksa kualitas portofolio aset bank termasuk sejauh mana aset-asetnya terkena risiko kredit atau masalah lainnya. Yang ketiga ada manajemen, yaitu manajemen mengevaluasi kemampuan manajemen bank dalam mengelola risiko, mengambil keputusan yang tepat, dan menjalankan operasional bank secara efektif. Yang keempat ada rentabilitas, yaitu earnings, mengukur tingkat keuntungan bank dan keberlanjutan pendapatan, serta kemampuan bank untuk menghasilkan hasil yang memadai. Yang kelima ada likuiditas, yaitu liquidity, menilai sejauh mana bank dapat memenuhi kewajiban keuangan segera dan tanpa masalah, serta memiliki likuiditas yang cukup untuk operasional sehari-hari. Yang keenam ada sensitivitas terhadap resiko pasar, yaitu sensitivity to market risk, mengevaluasi sejauh mana bank rentan terhadap fluktuasi pasar dan dampaknya terhadap posisi keuangan bank. Rahasia bank di sisi lain mengacu pada prinsip atau aturan yang melindungi informasi keuangan klien atau nasabah yang disimpan di bank dari akses yang tidak sah atau pemberian informasi tanpa izin. Prinsip ini dirancang untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan dan melibatkan ketentuan hukum serta kebijakan privasi yang ketat.
Tujuan penerapan dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non keuangan, sering kali merupakan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang atau pihak lain. Bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank. Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang berada di bank, maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam Undang-Undang Perbankan. Secara lebih terperinci, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur rahasia bank sebagai berikut. Yang pertama ada rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Yang kedua ada bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Yang ketiga ada ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Pengecualian terhadap rahasia bank tersebut meliputi yang pertama ada kepentingan perpajakan, yang kedua ada penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN. Yang ketiga ada kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Yang keempat ada perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Yang kelima ada tukar menukar informasi antar bank. Yang keenam atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Yang ketujuh dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia. Yang kedelapan ada pengecualian bagi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pengawas Pasar Modal BAPEPAM. Yang kesembilan ada perkara pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kesimpulannya, kesehatan dan rahasia bank adalah dua hal yang berbeda. Kesimpulan untuk materi kesehatan bisa mencakup pentingnya gaya hidup sehat, pola makan, dan olahraga. Sementara itu, rahasia bank lebih terkait dengan keamanan informasi, keuangan, dan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dalam transaksi perbankan. Keduanya penting untuk kesejahteraan dan keamanan individu. Kegiatan pengalokasian dana. Kegiatan pengalokasian dana adalah kegiatan penyaluran kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengalokasian dana diwujudkan dalam bentuk pinjaman dan kredit. Pinjaman, pembiayaan, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kredit, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Unsur-unsur kredit yang pertama ada kepercayaan, merupakan keyakinan pemberi kredit terhadap kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Yang kedua ada kesepakatan, merujuk pada persetujuan antara pemberi kredit dan peminjam mengenai syarat-syarat pinjaman termasuk suku bunga, jangka waktu, dan lainnya. Yang ketiga ada jangka waktu, menyatakan periode waktu yang ditentukan untuk pengembalian pinjaman. Jangka waktu yang panjang biasanya memiliki resiko yang lebih tinggi. Yang keempat ada resiko, menyiratkan potensi kerugian yang mungkin dialami pemberi kredit jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya. Resiko ini dapat berkaitan dengan kreditur, debitur, atau faktor eksternal lainnya.
Yang kelima ada balas jasa, merupakan imbalan yang harus dibayarkan oleh peminjam pada pemberi kredit sebagai kompensasi atas pinjaman yang diberikan, biasanya dalam bentuk suku bunga. Tujuan kredit dapat dibagi menjadi aspek. Yang pertama, mencari keuntungan. Institusi keuangan memberikan kredit untuk mendapatkan keuntungan melalui bunga dan biaya lainnya yang dikenakan pada pinjaman. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Kredit dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha nasabah, baik itu perusahaan maupun individu, dengan memberikan akses ke modal yang diperlukan. Yang ketiga, membantu pemerintah. Pemberian kredit dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk mendorong sektor-sektor tertentu dalam perekonomian seperti pertanian, industri, atau sektor kecil dan menengah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Fungsi kredit yang pertama untuk meningkatkan daya guna uang, yang kedua untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, yang ketiga untuk meningkatkan daya guna barang, yang keempat meningkatkan peredaran barang, yang kelima sebagai alat stabilitas ekonomi, yang keenam untuk meningkatkan kegairahan berusaha. 7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, yang kedelapan untuk meningkatkan hubungan internasional. Jaminan kredit. Jaminan kredit adalah aset atau properti yang digunakan sebagai jaminan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman untuk melindungi pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman. Jaminan dapat berupa properti, kendaraan, atau aset berharga lainnya. Kredit tanpa jaminan atau sering disebut sebagai kredit tanpa agunan tidak memerlukan aset sebagai jaminan. Pemberi pinjaman menilai kelayakan kredit berdasarkan sejarah kredit, penghasilan, dan faktor-faktor lainnya tanpa memiliki jaminan fisik. Kredit tanpa jaminan cenderung memiliki suku bunga yang lebih tinggi karena pemberi pinjaman menghadapi resiko lebih besar tanpa jaminan yang dapat diambil jika peminjam gagal membayar. Kesimpulannya adalah mengalokasikan dana melibatkan langkah-langkah seperti menetapkan tujuan keuangan, menentukan prioritas pengeluaran, dan membuat anggaran yang mencerminkan alokasi dana untuk setiap kegiatan atau kebutuhan. Proses ini membantu memastikan penggunaan dana secara efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Adapun keuntungannya yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain yaitu biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provinsi dan komisi, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya lainnya. Jenis-jenis bank lainnya yaitu kiriman uang, layanan untuk mengirim uang antar rekening atau ke lokasi tertentu. Yang kedua ada clearing, proses penyelesaian pembayaran antar bank untuk transaksi keuangan. Yang ketiga ada inkado, pemberian wewenang kepada pihak ketiga untuk mengambil atau membayar sejumlah uang. Yang keempat ada safe deposit, penyimpanan aman di bank untuk barang berharga atau dokumen. Yang kelima ada bank card, kartu yang dikeluarkan oleh bank untuk transaksi elektronik atau penarikan uang. Yang kedua, pinjaman bank memberikan pinjaman untuk keperluan seperti membeli rumah, kendaraan, atau pendidikan. Ini membantu individu dan bisnis memenuhi kebutuhan finansial mereka. Yang ketiga ada investasi. Bank menyediakan produk investasi seperti deposito, obligasi, dan reksadana, membantu nasabah mengembangkan kekayaan mereka. Yang keempat ada transaksi pembayaran. Melalui layanan perbankan elektronik, nasabah dapat melakukan transaksi dan pembayaran dengan mudah, baik secara daring maupun melalui mesin ATM. Yang kelebihannya dan kekurangannya, kelebihan jasa bank melibatkan kemudahan akses ke layanan keuangan, diversifikasi produk, dan keamanan transaksi. Namun, kekurangannya meliputi biaya yang mungkin tinggi dan adanya proses administratif yang kompleks. Setiap bank memiliki karakteristik unik, jadi lebih spesifiknya adalah tergantung pada bank tertentu yang Anda pertimbangkan. Kesimpulannya, jasa-jasa bank lainnya melibatkan berbagai layanan tambahan seperti penjaminan,
manajemen, investasi, safe deposit box, dan treasury. Kesimpulannya, bank tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dan peminjaman uang, tetapi juga menyediakan solusi keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan beragam nasabah. Selanjutnya ada pegadaian, dibagi menjadi dua, yaitu pegadaian konvensional merupakan bentuk transaksi utang piutang yang bernilai tinggi dan dilakukan atas dasar kesepakatan saling membantu. Perusahaan yang menjalankan kegiatan ini disebut sebagai perusahaan pegadaian, dan di Indonesia, usaha gadai hanya dilakukan oleh perusahaan pegadaian. Jenis-jenis produk pegadaian konvensional yaitu yang pertama ada KCA. Salah satu produk utama dari pegadaian adalah KCA, singkatan dari kredit cepat aman. Kredit dengan sistem gadai ini diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Agunan atau jaminan yang biasa digunakan untuk produk ini adalah emas batangan, kendaraan motor atau mobil, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Yang kedua ada Krasida. Krasida adalah kredit dengan angsuran bulanan, ditujukan baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Untuk mendapatkan pinjaman ini, barang yang harus kamu gadaikan adalah emas. Yang ketiga ada Kreasi. Produk selanjutnya dari pegadaian adalah Kreasi, kredit yang ditujukan pada usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk pengembangan usaha, Kreasi menggunakan sistem fidusia, yang berarti jaminan yang harus diberikan adalah BPKB saja. Jadi, kendaraan nasabah bisa digunakan untuk logistik usaha. Yang kedua ada pegadaian syariah. Merupakan sebuah lembaga yang mengatur kegiatan gadai syariah atau RAN. RAN adalah praktik penggadaian dalam Islam di mana pihak yang meminjam menyerahkan salah satu harta mereka sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Jenis-jenis produk pegadaian syariah yaitu yang pertama ada RAN. Pinjaman untuk produk ini jangka waktunya adalah 4 bulan dan bisa diperpanjang dengan proses pengajuan yang juga sangat mudah. Penerimaan pinjaman bisa secara tunai atau ditransfer ke rekening nasabah. Jaminan yang bisa diterima untuk produk ini antara lain adalah emas perhiasan, emas batangan, berlian, kendaraan bermotor, laptop, dan barang elektronik lainnya. Yang kedua, amanah. Pinjaman untuk pengusaha kecil, karyawan internal dan eksternal, serta profesional. Pinjaman ini ditujukan untuk pembelian kendaraan bermotor. Yang ketiga ada Arum. Untuk kamu yang sedang mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan butuh pinjaman dengan prinsip syariah, Arum BPKB adalah jawabannya. Kamu hanya perlu memberikan BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan. Pegadaian berfungsi sebagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan menggunakan barang-barang berharga sebagai jaminan. Fungsi utama pegadaian adalah memberikan solusi keuangan bagi individu atau perusahaan yang membutuhkan dana darurat atau modal, namun tidak dapat memperoleh pinjaman melalui lembaga keuangan lainnya. Manfaat pegadaian yang pertama ada pembiayaan jaminan. Pegadaian menyediakan layanan pembiayaan dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan seperti emas atau kendaraan bermotor. Yang kedua, akses pembiayaan cepat. Proses pengajuan di pegadaian biasanya relatif cepat, memberikan akses cepat terhadap dana yang dibutuhkan. Yang ketiga, tidak memerlukan jaminan kredit. Pegadaian tidak memerlukan riwayat kredit yang baik karena transaksi didasarkan pada jaminan yang diberikan. Yang keempat, berbagai produk pembiayaan. Pegadaian menawarkan berbagai produk pembiayaan seperti kredit emas, kredit kendaraan, dan lainnya. Yang kelima, aman dan terpercaya. Sebagai lembaga keuangan resmi, pegadaian diatur dan diawasi oleh pemerintah. Sewa guna usaha atau leasing dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sewa guna usaha konvensional didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, operating lease, untuk digunakan oleh penyewa di guna usaha lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kekurangan sewa guna usaha atau leasing, yang pertama ada biaya keseluruhan lebih tinggi. Biaya leasing dalam jangka panjang bisa lebih tinggi daripada membeli aset secara langsung.
Yang kedua, ketidakpastian masa depan. Leasing tidak menjamin kepemilikan aset di masa depan, dan perusahaan mungkin tidak mendapatkan manfaat penjualan aset saat akhir masa sewa. Nah, kesimpulannya adalah perusahaan pembiayaan di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah atau lease. Selanjutnya adalah kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu APMK yang digunakan untuk membayar kewajiban yang muncul dari transaksi ekonomi seperti pembelanjaan dan penarikan tunai. Dalam penggunaannya, pihak pengelola yang terlebih dahulu menanggung kewajiban pembayaran, dan pemegang kartu wajib membayar sesuai dengan kesepakatan, baik melalui pelunasan sekaligus atau dengan angsuran. Ada beberapa manfaat kartu kredit meliputi: yang pertama, ada kemudahan bertransaksi. Kartu kredit memungkinkan Anda melakukan pembelian secara online maupun offline dengan mudah tanpa perlu membawa uang tunai. Program hadiah dan diskon. Banyak kartu kredit menawarkan program hadiah, diskon, atau cashback untuk setiap transaksi, memberikan nilai tambah bagi pemegang kartu. Nah, resiko kartu kredit melibatkan beberapa faktor, termasuk yang pertama ada utang berlebihan. Penggunaan yang tidak bijak dapat menyebabkan akumulasi utang yang sulit untuk dilunasi, terutama jika hanya membayar pembayaran minimum. Yang kedua, ada bunga yang tinggi, karena kartu kredit itu seringkali memiliki suku bunga tinggi yang dapat mengakibatkan pembayaran bunga besar jika saldo tidak dibayar penuh setiap bulan. Yang ketiga, ada denda. Keterlambatan pembayaran dapat menghasilkan denda dan biaya tambahan, meningkatkan beban finansial pengguna. Kelebihannya adalah yang pertama, kemudahan pembayaran. Kartu kredit memungkinkan pembayaran tanpa tunai di berbagai tempat, online dan internasional. Yang kedua, ada perlindungan konsumen. Sejumlah kartu kredit menawarkan perlindungan terhadap fraud, retur barang, dan asuransi perjalanan. Yang ketiga, ada reward dan diskon. Banyak kartu kredit menawarkan program reward, diskon, atau cashback yang dapat memberikan keuntungan finansial tambahan. Yang keempat, ada cicilan tanpa bunga. Beberapa kartu kredit memberikan opsi untuk membayar dalam bentuk cicilan tanpa bunga untuk beberapa pembelian. Nah, kelemahannya adalah kartu kredit. Yang pertama, resiko utang berbunga tinggi. Penggunaan yang tidak bijak dapat menyebabkan akumulasi hutang dengan bunga yang tinggi. Yang kedua, ada biaya tahunan. Beberapa kartu memerlukan pembayaran biaya tahunan yang dapat menjadi beban tambahan. Yang ketiga, ada ketergantungan. Penggunaan kartu kredit yang berlebihan dapat menciptakan ketergantungan dan kesulitan finansial. Yang keempat, ada resiko keamanan. Terdapat resiko keamanan terkait dengan potensi pencurian identitas atau penipuan kartu kredit. Jadi kesimpulannya adalah kartu kredit adalah alat pembayaran yang memungkinkan pemegangnya melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Meskipun memberikan kemudahan, penggunaan kartu kredit perlu bijaksana untuk menghindari utang yang berlebihan. Pemahaman tentang suku bunga, limit, kredit, dan kedisiplinan dalam pembayaran tagihan sangat penting dalam manajemen kartu kredit.